Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Denis Ali Arizki. Dalam video ketiga ini kita akan membahas tentang Mushaf Utsmani. Pada saat Islam sudah mulai berkembang sampai ke Azerbaijan dan Armenia, karena dirasa sulit untuk meninggalkan dialeknya secara spontan, akan tetapi sebagai akibat adanya perbedaan dalam menyebutkan huruf-huruf Al-Quran, mulai menampakkan keracuan dan perselisihan di dalam masyarakat di kedua negara tersebut. Terus bagaimana yang dilakukan oleh Khalifah Utsman ini? Jadi pada saat itu ada yang melaporkan sahabat Hudzaifah bin Al-Yaman dari perbatasan Azerbaijan dan Armenia yang telah menyatukan kekuatan dengan Irak, yang menyatukan kekuatan perang Irak dengan pasukan Suriah, pergi menemui Utsman. Setelah melihat perbedaan di kalangan umat Islam di beberapa wilayah dalam membaca Al-Quran, perbedaan tersebut ditakutkan dapat mengancam lahirnya perpecahan. Menghadapi perbedaan ini sebenarnya Utsman telah mengantisipasinya, karena perbedaan ini sudah ada sejak zaman pemerintahan yang dulu. Dengan mengutus Ibnu Mas'ud ke Irak setelah Umar diberitahukan bahwa dia mengajarkan Al-Quran dalam dialek Hudail, sehingga ia pun berkata, Al-Quran ini telah diturunkan dalam bentuk dialek Quraisy, maka ajarkanlah menggunakan dialek Quraisy, bukan menggunakan dialek Hudail. Sehingga terjadilah perbedaan dialek tersebut. Maka ajarkanlah menggunakan dialek Quraisy. Hudzaifah bin Al-Yaman mengingatkan khalifah pada tahun 25 Hijriah, dan pada tahun itu juga Utsman menyelesaikan masalah perbedaan yang ada sampai tuntas. Beliau mengumpulkan umat Islam dan menerangkan masalah perbedaan dalam bacaan Al-Quran tersebut, sekaligus meminta pendapat mereka tentang bacaan dalam beberapa dialek. Walaupun beliau sadar bahwa beberapa orang akan menganggap bahwa dialek tertentu lebih unggul sesuai dengan apelasi kesukuannya. Terdapat dua riwayat tentang bagaimana Utsman melakukan tugas ini. Berdasarkan pada riwayat pertama, Utsman memutuskan berupaya dengan sungguh-sungguh untuk melacak suhuf dari Hafsah, mempercepat penyusunan penulisan, dan memperbanyak naskah. Kemudian Utsman mengirim surat kepada Hafsah yang menyatakan, kirimkanlah suhuf kepada kami, agar kami dapat membuat naskah yang sempurna, dan kemudian jika suhuf itu sudah kami susun, maka kami akan kembalikan. Hafsah pun langsung mengirimkannya kepada Utsman, dan Utsman pun memerintahkan sahabat Zaid bin Sabit, Abdullah bin Jubair, Sa'id bin As, dan Abdurrahman bin Haris untuk memperbanyak salinan naskah tersebut. Beliau memberitahukan kepada sahabat yang menulis Al-Quran tersebut, misal kalau kalian terjadi perbedaan pendapat tentang perihal Al-Quran, maka tulislah dalam dialek Quraisy, sebagaimana Al-Quran telah diturunkan dalam logat mereka, yaitu logat Quraisy. Kemudian mereka berbuat demikian, dan ketika mereka selesai membuat beberapa salinan naskah, Utsman mengembalikan suhuf itu kepada Hafsah. Lanjut kepada riwayat yang kedua, adalah pendapat yang agak rumit dan kompleks menurut Ibnu Sirin. Ketika Utsman memutuskan untuk menyatukan Al-Quran dan dia pun akhirnya Utsman pun mengumpulkan panitia yang terdiri dari 12 orang, dan dari kedua suku dari 12 orang itu terdiri dari suku Quraisy dan suku Ansor. Utsman mempercayakan kepada 12 orang ini untuk mengurusi tugas ini dengan mengumpulkan dan menabulasikan Al-Quran yang ditulis di atas kertas pada zaman Nabi Muhammad SAW. Urwan bin Sabah meriwayatkan melalui Sawar bin Sabih melaporkan pada zaman pemerintahan Utsman yang sama datang untuk mengingatkan masalah yang sama, di mana kemudian Utsman pun memerintahkan untuk membuat mushaf tersendiri atau independen. Lalu dia mengutus saya untuk menemui mantan istri Nabi Muhammad, Aisyah, agar mengambil kertas kulit suhuf yang ada pada Nabi Muhammad SAW yang telah didiktakan secara keseluruhan Al-Quran tersebut. Mushaf yang dikumpulkan secara independen kemudian dibandingkan dengan suhuf ini, dan setelah melakukan koreksi terhadap kesalahan-kesalahan yang ada, kemudian ia menyuruh agar semua salinan naskah Al-Quran ini dimusnahkan. Zaid bin Sabit berkata, ketika saya melakukan revisi Mushaf Utsmani atau mushaf yang dibuat sendiri gitu, yang berdasarkan mushaf yang ada di Aisyah, saya temukan kekurangan satu ayat. Kemudian saya mencarinya di kalangan kaum Muhajirin dan kaum Ansor, karena mereka itu yang menuliskan Al-Quran pada zaman Nabi juga.
sehingga saya mendapatkan dari Hujaimah bin Thabit Al-Ansori. Kemudian saya menuliskannya, lalu saya merevisinya sekali lagi dan tidak menemukan sesuatu yang meragukan. Pada pembahasan buku yang kedua, yaitu kita akan membahas tentang pengumpulan kedua dari sahabat Zaid bin Sabit. Tidak berbeda jauh tentang pengumpulan pada jilid pertamanya. Pada pengumpulan jilid kedua ini terdapat dua versi riwayat, di mana dua versi riwayat ini dikelompokkan menjadi kelompok mayoritas dan kelompok minoritas. Riwayat versi mayoritas merupakan yang paling tersebar dan paling diterima secara luas di kalangan umat muslim. Riwayat versi mayoritas ini diberitahukan oleh Ibnu Syihab Al-Juhri dari Anas bin Malik, yang mengatakan kepadanya, Ujaifah ibnu Al-Yaman menghadap Utsman. Ia telah memimpin penduduk Syria dan Irak dalam suatu ekspedisi militer ke Armenia dan Azerbaijan. Ujaifah merasa cemas oleh pertengkaran mereka penduduk Syria dan Irak tentang bacaan Al-Quran. Maka berkatalah Ujaifah ini kepada Utsman, "Wahai Amirul Mukminin, selamatkanlah umatmu ini sebelum mereka bertikai tentang kitab Allah sebagaimana yang telah terjadi pada umat Yahudi dan Nasrani pada masa lalu." Kemudian Utsman pun mengirim utusan kepada Hafsah dengan pesan, "Wahai Hafsah, kirimkanlah kepada kami suhuf yang ada di tanganmu sehingga bisa diperbanyak serta disalin ke dalam mushaf-mushaf, dan setelah itu akan dikembalikan kepadamu." Akhirnya Hafsah pun mengirimkan suhufnya kepada Utsman, yang kemudian Utsman pun memanggil sahabat-sahabat seperti Zaid bin Sabit, Abdullah bin Jubair, Sa'id bin As, dan sebagainya, memerintahkan mereka untuk menyalin menjadi beberapa mushaf. Kemudian Utsman berkata kepada sahabat-sahabat mereka, "Jika kalian berbeda pendapat tentang tentang penyusunan Al-Quran, maka gunakanlah dialek Quraisy," gitu kan. Lanjut pada versi minoritas. Menurut riwayat Abdullah bin Jubair yang mengabarkan bahwa seseorang, ini versi minoritas ya, mengabarkan bahwa seseorang menghadap Umar dan melaporkan pertikaian umat Islam tentang Al-Quran. Karena itu Umar memutuskan mengumpulkan Al-Quran hanya dalam satu bacaan. Tetapi ketika dalam tengah-tengah melaksanakan pengumpulan tersebut, akhirnya ia terbunuh. Orang yang sama menghadap Umar, kemudian menghadap Khalifah Utsman untuk menyampaikan hal senada. Utsman kemudian memutuskan untuk mengkodifikasi Al-Quran dan memerintahkan Abdullah bin Jubair meminta mushaf Aisyah. Setelah diteliti dan dilakukan perbaikan, Utsman lalu merobek lembaran-lembaran lain. Terlepas dari siapa saja yang dipilih oleh Utsman untuk menyalin suhuf menjadi mushaf, yang menjadi pokok kepada mereka itu adalah menyalin Al-Quran dalam dialek Quraisy. Karena seperti yang disebutkan dalam versi mayoritas, kitab suci itu diwahyukan dalam bahasa mereka. Lanjut pada penyebaran mushaf Utsmani, seperti yang telah dikemukakan bahwa setelah melakukan kodifikasi Al-Quran, sejumlah salinan mushaf Utsmani ini dikirim ke berbagai kota metropolitan Islam. Riwayat-riwayat tentang jumlah mushaf, berapa jumlah mushaf yang disebarkan, begitu beragam ya teman-teman. Setelah penyebaran mushaf Utsmani, berbagai mushaf atau fragmen Al-Quran lainnya seperti disebutkan dalam riwayat versi mayoritas dimusnahkan atas perintah khalifah. Pemusnahan mushaf ini yang non Utsmani ini menurut sebagian riwayat dilakukan dengan merobeknya tetapi hal ini barangkali tidak dapat dibenarkan karena sisa-sisa sobekan tentunya masih bisa disalahgunakan. Akhirnya kebanyakan otoritas muslim ini memberitahukan pemusnahan ini dilakukan dengan membakarnya sehingga tidak ada yang tertinggal sedikit pun. Kemudian salinan-salinan mushaf Utsmani yang diedarkan di sejumlah kota dalam kenyataannya menemui ketidaksempurnaan secara absolut. Kenyataan ini diakui oleh sejumlah otoritas umat muslim yang awal-awal gitu. Sejumlah riwayat melaporkan tentang ditemukannya beberapa kekeliruan di dalam salinan-salinan mushaf tersebut. Dan yang paling populer darinya adalah riwayat yang mengungkapkan bahwa Utsman sendiri ketika memeriksa salah satu eksemplar yang telah selesai ditulis, menemukan ungkapan-ungkapan keliru dan mengatakan bahwa kekeliruan itu tidak perlu diubah karena orang-orang Arab ini dengan lisan mereka bisa membenarkannya atau membetulkannya. Menurut Ibrahim An-Nakho yang merupakan salah satu pemuka ahli hadis, menjelaskan perbedaan ini merupakan suatu keunikan ortografi Utsman. Namun sejumlah qurra yang belakangan mengupayakan jalan keluarnya dengan menyatukan antara tulisan dengan bacaan
dan memberi penjelasan agar teks yang dipermasalahkan selaras dengan tuntutan bahasa dan makna. Dan makna keberadaan laporan tentang sejumlah kekeliruan di dalam teks Utsmani ini pada faktanya sangat tidak menyenangkan gitu bagi umat muslim, sehingga pada masa itu dilakukan penyelidikan keabsahan laporan-laporan itu dengan jarah atau kritik sanad, yang dalam sebagian besar kasusnya ini kecuali riwayat dari Aisyah berhasil dinyatakan ahistoris atau berlawanan dengan sejarah, jadi tidak benar. Mengenai bentuk varian-varian mushaf Utsmani, sebagaimana telah diungkapkan, mushaf-mushaf yang diedarkan Utsman ke beberapa kota metropolitan ini memiliki sejumlah variasi yang keberadaannya ini dikaitkan dengan kesalahan yang dilakukan secara tidak sengaja oleh para penyalin. Akan tetapi, pada kenyataannya bahwa varian teks Al-Quran yang tersebar di berbagai kota besar Islam ini yang dari riwayat-riwayat varian qiraah yang bersumber telah memungkinkan untuk membuat kesimpulan yang aman tentang mushaf awal yang diedarkan Utsman. Setiap teks Al-Quran lokal secara jelas telah dipelihara dengan penuh kesetiaan kepada mushaf awal. Varian-varian mushaf Utsman yang sekarang sampai ke tangan kita ini diantaranya melalui karya Abu Ubaid Fadla Al-Quran dan Abu Amr Al-Dawan Al-Muqni fi Ma'rifat Marsumi. Kemudian karakteristik dari mushaf Utsmani ini menurut sejumlah pandangan ulama tentang mushaf ini, mereka menggunakan bahwa susunan surat dalam Utsmani ini bersifat ijtihadi. Asyuyuti mengutip pendapat bahwa Utsman mengumpulkan lembaran-lembaran suhuf Al-Quran ke dalam satu mushaf ini menurut tertib surat atau murataban li syuwarihi. Prinsip penyusunan Al-Quran dalam mushaf Utsmani ini melalui dengan surat-surat panjang ke arah surat-surat yang lebih pendek. Prinsip ini pada umumnya diikuti sebagian besar sahabat Nabi. Jumlah surat dalam mushaf Utsmani ini kesemuanya ada 111 surat. Berada di tengah-tengah antara jumlah surat dalam mushaf Ubay yang jumlahnya 116 surat dan Ibnu Mas'ud yang 112 surat. Surat-surat ini di dalam sejarah awal Islam dirujuk dengan nama-nama yang beragam. Nama-nama yang beragam ini tidak jelas kapan munculnya nama-nama tersebut, namun dapat dikemukakan dugaan bahwa sesegera setelah adanya kodifikasi Al-Quran, timbullah kebutuhan untuk pemberian nama-nama surat guna mempermudah perujukannya, dan di sekitar abad ke-8 ini dipastikan bahwa penamaan surat yang beragam itu tersebar di masyarakat dan sudah terkenal. Kemudian dalam mushaf Utsmani juga ada istilah Gurib Pawati Aswar gitu. Dari ke-114 surat ini diklasifikasikan ke dalam 4 atau 3 kategori utama. Yang pertama itu Atiwal atau surat terpanjang yang dimulai dari Quran surat Al-Baqarah sampai surat At-Taubah. Terus ada surat Al-Mi'un, yaitu surat-surat yang terdiri dari 100 ayat atau lebih, yang dimulai dari Quran surat Yunus sampai surat ke-35 Al-Fatir kalau tidak salah. Terus ada juga Al-Masani atau surat-surat yang kurang dari 100 ayat, yaitu mulai dari Quran surat 36 Yasin ya sampai surat 49. Dan juga ada yang terakhir yaitu Al-Mushafhal, yaitu surat-surat pendek gitu. Setelah ungkapan tasmiyah dan huruf-huruf misterius pada permulaan 29 surat di atas, surat-surat Al-Quran ini terbagi ke dalam ayat-ayat yang panjangnya sangat bervariasi. Ada yang menyebutkan 6.000 ayat, ada yang menyebutkan 6.200 ayat, dan sebagainya. Mengenai otentitas dan integritas mushaf Utsmani yang dilakukan oleh para sarjana barat, yang pertama kali secara ilmiah mengemukakan dugaan kepalsuan bagian tertentu Al-Quran adalah orientalis asal Perancis, yaitu Silverste de Sacy. Ia meragukan keaslian Quran surat Ali Imran ayat 144 yang berbicara tentang kemungkinan wafatnya Nabi. Dalam riwayat terkenal dikatakan bahwa ayat inilah yang dikutip Abu Bakar ketika Umar menolak berita mengenai wafatnya Nabi yang baru saja terjadi. Kemudian ada juga Weil yang mempermasalahkan otentitas bagian Al-Quran yang merujuk perjalanan malam Nabi ke Yerusalem atau Quran surat Al-Isra ayat pertama. Ia mendesak bahwa tidak terdapat rujukan lain di dalam Al-Quran kepada perjalanan tersebut, serta bahwa ayat pertama ini bertentangan dengan
eh, dengan klaim bahwa Muhammad sebagai sekadar seorang rasul bukan pembuat mukjizat, ia juga menilai bahwa ayat yang pertama ini tidak memiliki keterkaitan dengan ayat selanjutnya yaitu Quran Surat Al-Isra ayat 2. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.